nanti mengalami puncaknya sastra Arab itu. Nah, Abbasiyah itu atau lebih kita kenal kalau dalam sejarah Arab Islam itu Al-Asr ini Abbasiyah ya, masa kemasannya itu. Nah, nanti dari sini tuh muncul genre-genre baru sastra Arab itu. Di sini tuh ya. Eh, ada makomat, ada yang lain-lain yang dulunya tidak ada di pada masa fase eh, eh, Jahiliyah dan sebelum Islam. Nah, di masanya Umayyah dan Abbasiyah itu muncul beberapa genre-genre baru dalam sastra Arab. Jadi di era Umayyah sudah perluasannya sudah mengarah ke misalkan pengajaran puisi itu Diwanul Arab gitu ya. Nah, kalau di sini sudah ada lagi maknanya itu berarti juga mengajarkan nasihat gitu ya, mengajarkan puisi, nasihat. Nah, itu sudah mulai proses makna tuh di eranya Umayyah dan Abbasiyah. Makanya bagi orang Arab, jadi syair itu sebagai sumber pengetahuan bagi orang Arab. Nah, terus ini pada masa abad ketiga Hijriyah lah khususnya itu kalau dilihat perluasan maknanya itu lebih terang. Nah, jadi misalkan kalau di sini sudah mulai adab itu diartikan sebagai eh, bahasa yang estetis, baik itu bentuk dan isinya, lisan maupun tulisan. Jadi sesuatu yang estetik, sesuatu yang indah itu adab. Jadi bahasa estetik itu ada baik lisan maupun tulisan atau bentuk dan isinya. Nah, oleh karenanya pada masa modern, adab itu selain dimakna sopan santun ya, juga punya makna eh, ilmu-ilmu humaniora. Makanya kalau dalam beberapa kampus itu kan istilah yang digunakan tuh al-adab wal ulum al-insaniyah gitu ya. Fakultas sastra dan humaniora itu ya. Istilah yang dipakai gitu. Nah, jadi bisa maknanya tuh tentang al-ulum al-insaniyah wa sastra secara khususnya. Gitulah pokoknya ya. Jadi perkembangan maknanya tuh seperti itu. Jadi kalau kita lihat dulu makna adab abrol usur sepanjang zaman itu perubahan-perubahan seperti apa sampailah yang kita kenal sekarang ya. Maka perlu mengenal istilah-istilah ini dulu lebih lebih awal gitu ya. Di awal kita harus tahu istilah-istilah ini lebih dulu. Nah, terus sebelum nanti apa yang kita kaji di sastra itu sebenarnya ada dua pembagiannya secara garis besarnya. Ada namanya al-adab al-wasfi itu. Adab wasfi itu sastra deskriptif. Ada lagi namanya al-adab insya'i, sastra kreatif. Kalau wasfi itu yang non fiksi. Kalau insya'i itu yang fiksi, ya. Nah, yang wasfi itu disebut juga dengan al-ulum al-adabiyah, ilmu sastra, termasuk yang kita pelajarin sekarang nih. Nah, itu tetap namanya adab, tapi yang wasfi, yang deskriptif. Kalau insya'i itu yang nanti ada syair, riwayah, dan lain-lainnya itu. Nah, tapi kalau yang wasfi itu masuk kategorinya al-ulum al-adabiyah, gitu ya, ilmu sastra. Nah, apa saja yang dipelajari dalam al-ulum al-adabiyah itu? Pertama, ada namanya nazariyat al-adab, teori sastra yang sudah kalian pelajari di semester kemarin itu namanya Nazariyat al-Adab. Terus ada lagi Tarikhul Adab, sejarah sastra. Nah, yang kamu butuh ya sejarah sastra. Nah, nanti ada lagi Naqd al-Adab, kritik sastra. Nah, yang sekarang kita akan pelajari ini yang dinamakan
Nakat al-adab. Itu ya bagaimana, oh, ini contoh nih. Nazariyat dalam kajian teori sastra itu yang dilihat itu biasa makna sastra itu apa? Mahwal adab, wa ma'ana sirhu, unsur-unsurnya apa yang membangun sastra itu. Terus jenisnya apa? Ya, nau'nya, anwa al-adab itu apa? Anwa adab itu ada syair, ada an-nasr, nanti nasr ada lagi, ada riwayat, kisah kasirah, masrahiyah, dan lain-lainnya. Nah, terus baru nanti ada perkembangan kerangka pemikiran para tokoh atau eh, para ahli tentang apa yang mereka namakan sastra itu. Nah, ini lebih ke kajian teorinya ya. Teori sastra itu apa? Secara umum. Nah, itu yang disebut dengan nazariyat al-adab. Nah, terus nanti masuk lagi ke tarikhul adab. Nah, kalau tarikhul adab itu lebih ke sejarah sastra Arab. Jadi dilihat nanti bagaimana perkembangan sastra itu, kontinuitas sama perubahannya, tokoh-tokohnya, ciri-cirinya dari tahapan-tahapan itu. Misalkan pada al-adab fil asril jahili, siapa, bagaimana, apa yang berkembang di situ, genrenya apa. Dalam misalkan sastra Arab pada jahiliyah itu genrenya yang berkembang itu syair, itu yang paling dominan. Ada prosa tapi tidak banyak. Prosanya pun masih berbentuk khitobah. Khitobah itu pidato. Nanti ada lagi tokoh-tokohnya. Imru Qais, Al-A'sha, terus ada lagi Zuhair ibn Abi Sulma, dan lain-lainnya itu. Amar ibn Kulthum, itu tokoh-tokohnya. Di masa Sadrul Islam, eh, kalau di Jahiliyah misalkan tema-tema yang berkembang, misalkan pujian, apa, hinaan, gitu ya, atau cinta. Nah, tema-temanya seperti itu nanti. Berubah lagi berpindah lagi ke masa Sadrul Islam. Nah, pada masa Sadrul Islam itu berbeda lagi nanti tema-temanya. Temanya sudah mulai ada ke arah yang agama misalkan ya. Nah, atau akhlak, moral dan segala macamnya. Di era Umayyah dan Abbasiyah beda lagi nanti, muncul tema-tema politik, tema-tema sufistik dan lain-lain tuh. Tokoh-tokohnya juga macam-macam lagi. Nah, itulah nanti yang dipelajari di Tarikhul Adab. Nah, kalau tadi di Nazariyat Adab itu tentang teori, kalau di Tarikhul Adab itu lebih ke perkembangan sastranya itu seperti apa. Nah, yang terakhir itu ada nakab adab. Nah, nakab adab ini juga bagian dari adabul wasfi, kritik sastra deskriptif, biasanya membicarakan tentang pemahaman, penghayatan, penafsiran, dan penilaian terhadap karya sastra. Jadi kita menginterpretasikan sebuah sastra tadi ya, nakad al-adab. Kalau di kita kan mata kuliahnya namanya telah sastra Arab. Ini hampir sama lah. Jadi hanya harus kritik sastra gitu ya, kritik sastra Arab gitu ya. Jadi kita nanti menjangka atau memahami, menafsirkan dan menilai sebuah karya sastra Arab, ya. Nah, jadi nanti lebih ke arahnya ke sini. Meskipun dua disiplin ilmu yang lain itu mata kuliah adalah sastra Arab. Artinya al-ulum al-adabiyah, ilmu sastra ya. Nah, sekarang adab insya'i. Kalau tadi non fiksi, kalau ini lebih ke fiksi. Jadi istilahnya tuh sastra kreatif. Nah, sastra kreatif itu bentuk ekspresi bahasa yang indah baik dalam bentuk puisi, syair, prosa, nasr, atau drama, masrohiyah. Jadi biasanya menggunakan bahasa yang berbeda dari bahasa biasa karena punya aspek estetiknya. Ada imajinasi di situ ya, ada khayal,
ada gagasan, fikroh, pikiran tuh. Sehingga ketika orang mendengarnya itu terpengaruh gitu ya. Misalkan contoh bahasa biasa dengan bahasa sastra. Kamu mau ngomong saya suka sama kamu saja, itu kan bahasa biasa. Tapi kalau bahasa sastra kan bisa pakai bahasa, bahasa yang berbeda-beda tuh. Kamu misalkan gini, misalkan si siapa Fahri, Fahri mau bilang si siapa gitu, cakep, kamu cantik gitu. Nah, tapi dengan bahasa itu kan bahasa biasa. Tapi kalau dengan bahasa yang bukan apa bahasa sastra itu bisa menggunakan aspek estetik macam-macam. Kamu rembulan, kamu mawar, kamu apa dan lain-lain tuh. Nah, itu kan bukan bahasa biasa kan gitu ya. Jadi ada ekspresi bahasa yang estetik di situ. Jadi nanti kalau dalam ilmu balaghah tuh misalkan menggunakan simile, tasbih, misalkan menyerupakan ini dengan ini dengan ini dengan ini. Itu kan bahasa-bahasa yang bukan bahasa biasa. Nah, itu yang dikaji yang di apa dikaji di uh, sastra kreatif ini. Tentu kan orang uh, punya pengaruh tuh nanti ketika mendengarnya. Misalkan kamu, oh, uh, makanya kalau dalam ilmu balaghah itu kan ada apa hitopnya tuh ya, apa lawan bicara tuh. Nah, karena tujuannya pasti itu kan ya kalau dalam ilmu balaghah tuh nanti. Nah, jadi uh, yang dilihat dari adab insya'i itu tadi ekspresi bahasa yang estetik, baik itu bentuknya puisi, prosa, drama, menggunakan gaya bahasa, uslub yang berbeda dari bahasa biasa. Nah, karena ada aspek estetik dan dari bentuk dan maknanya itu. Ada khayalnya, ada fikrohnya, ada gagasannya gitu ya. Nah, di sini dibahas di sastra insya'i itu. Adab atau al-adab insya'i itu, sastra kreatif itu. Nah, apa yang termasuk bagian adab insya itu? Paling tidak ada tiga bagian. Pertama, syair, puisi. Nanti syair macam-macam lagi. Kalau di sastra Arab ada syair multazim, syair hor, dan lain-lainnya. Terus eh, yang kedua ada prosa, nasr. Nah, prosa itu kalau dalam sekarang itu mungkin daerah Jaya prosa yang masuk prosa itu khitobah, misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau di era modern mungkin riwayah, novel, kisah kasirah, dan lain-lain itu. Dan yang ketiga ada masrahiyah. Masrahiyah drama. Meskipun ada yang menganggap bahwa masrahiyah itu juga masuk dari nasar, prosa. Tetapi ada juga yang membahas tersendiri masrahiyahnya. Karena nanti masrahiyah itu dilihat dari dua aspek. Masrahiyah sebagai al-adab dan masrahiyah sebagai funnya, seni. Nah, kalau seni berarti sudah masuk ke wilayah drama tuh ya. Misalkan seni drama, pementasan itu masuk ke fanul masrahiyah. Nah, tapi kalau di adab itu biasanya yang dilihat itu anosnya, teksnya ya, teks sastra itu. Nah, itu yang akan kita kaji nanti di um, mata kuliah ini. Jadi ada syair, ada nasar, ada masrahiyah, gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi pokoknya itu ada dua, adab itu ada yang wasfi, ada yang insya'i. Wasfi itu deskriptif, kalau insya'i itu yang kreatif. Wasfi itu ulum adabiyah, al-ulum adabiyah ilmu sastra. Kalau adab insya'i itu lebih ke yang tadi, ekspresi bahasa yang indah itu, syair, prosa, drama itu masuk ke al-adab al-insya'i. Oke ya, sampai situ kita udah paham ya batasan tentang adab itu ya, yang mana masuk wasfi, yang mana masuk insya'i. Nah, sekarang kita masuk ke anwaknya, genrenya. Nah, sebelum nanti kita bahas lebih jauh bagaimana menganalisis sebuah karya sastra itu. Karya sastra Arab khususnya ya. Nah, ini tadi kan berarti ini sudah masuk pembahasan kita tuh di al-adab al-insya'i karena genrenya itu sudah tadi tiga. Syair, an-nasr, masrahiyah. Ada puisi, ada prosa, ada drama gitu ya. Nah, sekarang apa itu syair?
Syair itu kalau dalam menurut orang Arab, syair itu artinya merasa. Bisa juga artinya pengetahuan, pengetahui. Maka dalam ada ungkapan orang Arab tuh masya'artu, artinya tuh ai ma'alim tuh, saya tuh nggak tahu. Makanya kalau orang dulu, orang jahiliyah, sebutan untuk penyair itu kan syair. Syair itu secara bahasa etimologinya artinya orang yang mengetahui, orang alim lah kalau bahasa gitu nih, para cendekia gitu. Nah, istilah syair itu sendiri tidak hanya penyair, tapi orang alim, orang yang punya pengetahuan. Makanya dulu orang orang jahiliyah itu sampai dibuatkan pesta seperti halnya orang nikahan gitu untuk mereka setiap suku atau kabilah yang melahirkan seorang penyair. Nah, gitu ya. Karena nih mereka nih yang punya ininya nih eh, orang pintarnya lah gitu ya pada masa itu di suku Arab pada masa itu. Nah, jadi istilah syair itu sendiri bisa diartikan mengetahui, merasakan atau bisa mengubah puisi itu ya. Nah, jadi itu syair itu. Maka jadi kalau kalau dulu itu orang Arab itu eh, siapa yang punya penyair di kabilahnya itu berarti dia eh, ini eh, si penyair itu dianggap orang yang paling mengetahui. Bahkan dari dalam hal-hal aspek supranatural juga tuh. Bagi orang Arab tuh juga gitu. Makanya nanti berkembang ada namanya sajak kuhan, sajak-sajak dukun-dukunan gitu-gitu tuh. Nah, itu para penyairnya dulu gitu. Jadi kalau ibarat sekarang tuh para cendikiawan-cendikiawan pada masa jahiliyah itu ialah nih mereka ini yang para syuara itu atau syair itu tadi ya. Karena dia punya pengetahuan. Nah, itu secara etimologi, secara lugatan, secara bahasa tuh syair itu. Nah, secara terminologinya nanti kalau dilihat itu syair itu kalau di eh, artikan itu al-kalamul mauzunul muqaffa al-mu'abbaru ghaliban an suwaril khayalil badi'. Jadi struktur kata kalimat yang fasih, terus ada mauzun. Mauzun itu punya punya irama, terus ada mukoffa. Mukoffa itu ada rimanya. Jadi kalau ini pengertian syair secara ini ya tradisional. Maksudnya syair dalam perspektif syair eh, tradisional. Jadi ada irama, ada rima. Nah, biasanya itu eh, mu'abbar ghaliban an suwaril khayal al-badi'. Jadi biasanya itu mengekspresikan bentuk-bentuk khayali, imajinasi al-badi' yang indah. Nah, jadi syair itu gitu. Jadi ada struktur kalimat dalam bahasa Arab itu, tetapi dia punya irama, punya rima, ekspresinya tentang hal-hal yang imajinatif dan indah. Nah, itu ya. Itu secara umumnya. Syair itu gitu. Nah, tapi ada juga yang bilang bahwa eh, menurut Ibnu Rashid itu seorang kritikus sastra Arab punya kitab namanya Al-Umdah. Dia bilang bahwa kata Ibnu Rashid itu mukawwan min arba'ati asya. Jadi syair itu terdiri dari empat aspek. Pertama al-lafaz katanya. Lafaznya. Yang kedua wazan. Wazan tadi irama ya. Baru makna, gagasan. Jadi syair itu punya gagasan apa nih yang jadi temanya segala macam itu. Dan kofiah. Kofiah itu rima. Rima tahu ya kemarin udah dikasih tahu ya. Bait akhir syair itu puisi. Eh, Nah, ini yang disebut Ibnu Rasyid itu wahaza huwa haddus syairi. Ini yang disebut dengan syair. Li'anna minal kalami mauzunan muqaffa wa laysa bisyairin li'adami sun'ati wan niyati. Jadi katanya kalau setiap kata yang berima dan berirama itu tidak bisa dikategorikan sebagai puisi kalau tidak ada as-sun'ah wan niyah, ada maksud dan apa niat si pembuatnya gitu ya. Jadi ada aspek itunya juga nih kalau kata si Ibnu Rasyid itu. Jadi aspek syair Arab tuh yaitu tadi lafaz, wazan,
makna itu gagasan, qafiyah itu rima, sama tadi sun'ah waniyahnya itu bagi si seorang penyair. Itu kalau menurut Ibnu Rashid, gitu ya. Nah, terus apa unsur-unsurnya? Unsurnya itu macam-macam, nanti ada frame, itor. Itor itu makna utuh musikal dalam metrum. Metrum itu wazan ya. Nah, itu itor. Terus ada wazan. Wazan itu irama, musikalitas bunyi yang berulang-ulang. Jadi bagi orang Arab dulu kan nanti sebenarnya kan kalau di belajar sastra Arab itu ada belajar tentang musikalitas puisi Arab. Tapi di kita nggak ada mata kuliah itu karena emang bukan fokusnya ke situ ya. Ada mata kuliah namanya tuh ada ilmu ilmu yang membahas tentang itu, namanya ilmu arud wal qawafi ya. Itu yang bicara tentang musik-musik musikalitas Arab, puisi Arab. Nah, jadi katanya dulu itu orang Arab itu terinspirasi dengan bikin irama-irama musikalitas puisi itu terinspirasi dari hentakan kaki kuda, kaki-kaki onta katanya gitu. Jadi sehingga muncullah inspirasi lagu-lagu puisi Arab tuh, misalkan nanti ada polanya ini, polanya dan lain-lainnya. Nah, itu namanya wazan ya. Kalau dalam syair itu nanti saya kasih contoh-contohnya sebelum kita nanti menganalisis lebih jauh puisi itu seperti apa. Terus nanti ada ini dibedakan lagi ada metrum, ada ritme, nah gitu ya. Nah, terus ada lagi qafiyah. Qafiyah itu yang tadi rima, rima akhir bait itu atau bunyi akhir bunyi suku kata yang terdapat dalam akhir bait puisi. Bisa bentuk terdiri dari konsonan dan vokal gitu ya. Nah, ada juga yang menyebutnya sebagai rawi itu, qafiyah itu. Jadi misalkan nanti dalam syair itu kalau kalian lihat ujungnya itu, nah itu namanya qafiyah. Jadi kalau dalam syair itu kan biasanya kalau kalian lihat di kitab-kitab tuh ada yang awal gitu ya, shutter awal, shutter sani, terus nanti ada paling ujungnya itu, nah itu tuh namanya qafiyah tuh. Misalkan kalau di akhirnya itu pakai lam, itu namanya qafiyah lam. Makanya sering banget tuh ada apa namanya judul-judul puisi itu misalkan baiyat, lamiyat, siniyat. Nah, itu nunjukin bahwa syair itu pasti kofiahnya sesuai dengan yang disebutkan tadi di judulnya. Lamiyat berarti kofiahnya lam. Baiyat berarti kofiahnya ba. Siniyat berarti kofiahnya sin. Gitu ya. Jadi istilah-istilah itu yang dipakai. Jadi dilihat dari kafiahnya. Karena bagi orang Arab tuh apalagi kalau kalian nanti lihat syair-syair tradisional Arab tuh pasti kofiahnya sama tuh semuanya. Nah, nih nanti saya kasih contoh. Nih misalkan contohnya gini nih. Nih seperti gini. Misalkan, nah ini namanya nih kofiah nih ya. Aina dhajijul azbu wasyaghabu. Aina tadarusu syabuhul la'ibu. Nah, ini namanya kofiah. Lihat bak semua kan ya? Nih bak semua kan? Aina tufulatu fi tawakkudiha aina duma fil ardi wal kutubu. Nih, biasanya bunyinya juga sama. Kalau bu semua, kalau ini kan meskipun di akhirnya itu ada eh, ini, tapi menunjukkan bunyi yang sama tuh. Nih wow, yang kalau bu yatazahamuna ala majalisati wal qurbi minni haitsu manqalabu. Gitu ya. Nah, ini tetap dianggapnya sebagai kofiahnya kofiah. Karena ngelihat bunyi bunyi kata, bunyi suku katanya itu, bunyi akhir katanya itu ya. Nah, tetap dikategorikan sebagai kofiah ba, rima ba kalau bahasa kitanya itu. Nah, itu namanya kofiah. Terus ada lagi uslub. Nah, yang dilihat nih anasirnya nih ya, unsur-unsur puisi itu. Uslub itu gaya bahasa. Misalkan pemilihan diksinya tadi ya. Terus ada retorikanya, balagoh nih kalau retorika. Terus ada kiasan-kiasan. Kalau dalam balagoh itu misalkan ada majas, istiaroh,
ada tasbih dan lain-lain itu. Nah, biasanya sehingga puisi itu terkesan puitis gitu ya. Nah, ini uslub. Nah, misalkan di sini kalau di sini tuh misalkan ya ini tentang al-ab judulnya tuh. Oh, mana nih ya? Penggunaan ini. Ada di sini nanti ada nih elegi seorang ayah nih. Nah, jadi dilihat bisa dilihat dari uslubnya nih, nih. Uslubnya itu ini. Nah, misalkan tadi kan diksi ya, penggunaan kosakatanya itu. Kosakatanya yang sulitkah atau sederhana? Nah, biasanya untuk syair-syair Arab yang modern tuh nggak terlalu diksinya juga sederhana-sederhana ya. Kecuali syair-syair Arab jahiliyah itu. Itu biasanya banyak kata-kata gharib, banyak kata-kata asing yang susah kita cari. Bahkan di kamus pun kita harus cari berapa kali gitu baru ketemu. Makanya ada istilah-istilah yang perlu, makanya syair-syair Arab jahiliyah itu pun juga disyarahkan gitu ya. Ada buku lagi, coba dijelaskan lebih detail. Oh ini pakai kata ini, oh kita kan. Saya pernah nerjemahin satu kata syair Arab itu mencari makna satu itu susahnya minta ampun. Ternyata dilihat dari beberapa sumber itu menunjukkan anak unta umur berapa gitu. Nah, karena kan dalam bahasa Arab kan untuk unta saja itu kan macam-macam kan mufrodatnya itu. Nah, ini unta umur segini misalkan. Itu ada mufrodat sendiri itu. Kamu kalau nyari kamus biasa aja nggak ketemu itu. Nah, itu kalau di syair Arab yang klasik tuh jahiliyah tuh banyak sekali kata-kata gharib tuh. Kata-kata asing yang kita nggak pernah ketemu sebelumnya. Tapi kalau yang di sini tuh biasanya lebih gampang sih. Bahasa-bahasanya lebih lebih mudah gitu ya. Nah, terus nanti ada apa namanya nih? Strukturnya tadi ya. Terus nah ini rima tadi ini maksudnya nih. Nah, ini namanya wazan tadi nih. Wazan tuh seperti ini. Nah, ini syatar awal, syatar sani. Jadi kalau saya itu kan gini nih bentuknya ya. Nih labudda min ardin talummu syatatuna wa tu'iduna ahlan bikulli jununi. Nah, ini namanya shutter awal yang larik satu, dua gitu ya. Nah, ini yang namanya itu kofiah tadi ini nunnya ini, nun yang satu lagi. Nah, sementara yang ini tuh ini namanya iramanya nih, pola-polanya tuh. Nah, kalau dalam bahasa Arab gitu ya. Pola-polanya tuh yang ini nih, mutafailun, mutafailun, mutafailun dan lain-lain. Itu yang dinamakan musikalitas wazan kalau dalam uh, syair Arab itu. Nah, oke ya, biar kalian tahu saja ini. Terus ada lagi emosi atifah. Jadi harus ada emosinya. Emosi itu apa? Yang diekspresikan penyair. Jadi dia punya apa? Pengaruh terhadap pembaca tuh, itu emosi itu. Kamu kalau baca puisi siapa misalkan itu, kan bisa sampai nangis-nangis kan? Berarti kan pengaruh penyairnya berhasil mempengaruhi kamu tuh. Itu ya. Misalkan kamu baca-baca puisi cinta apa atau apalah gitu. Tapi setelah baca itu kamu merasa tersentuh terus atau bahkan mungkin emosi kamu jadi apa macam-macam gitu. Nah, itu kan berarti penyair berhasil apa membangun emosi itu sehingga terpengaruh buat yang bacanya. Nah, itu itu namanya al-atifah kalau dalam bahasa Arabnya ya. Terus ada lagi gagasannya tentu ya. Gagasannya itu maknanya ada ide, pesan, apa yang dilihat dari syair itu. Nah, ini juga bisa membedakan orisinalitas, kedalaman makna, soal kreativitas penyair itu. Jadi berdasarkan realitas alamiah yang mempengaruhinya. Jadi misalkan tadi kalau tentang cinta kah, tentang kritik sosial kah, tentang apa, nah itu ada namanya ide, gagasan dari puisi yang disampaikan itu, ya. Nah, ini unsur-unsur syair ya, unsur-unsur syair dalam
syair Arab lah khususnya itu. Terus eh, nah, syair itu tentu punya struktur bentuknya. Tapi ini pun pembagian ini sebenarnya eh, lebih ke apa namanya? Lebih ke secara umum ya. Meskipun syair di luar syair Arab pun juga tetap pakai pengklasifikasian ini. Yang pertama ada namanya syair al-syairul multazim. Ini biasanya pola-pola syair tradisional. Biasanya pakai wazan, irama, pakai rima gitu ya. Nah, ini yang pola-polanya biasanya pola-pola syair-syair Arab tradisional klasik. Yang tadi yang ada kofiyahnya di belakang itu yang ada rimanya. Terus ada lagi syair mursal namanya asyairul namanya itu tetap ada tetapi tidak punya kofiyahnya lagi. Rimanya udah bebas-bebas sudah. Kalau tadi yang klasik misalkan rimanya tuh ba semuanya, kalau mursal itu udah macam-macam. Tapi pola lagunya tetap ada. Pola wazannya itu. Jadi kalau dalam ilmu syarat kan wazan itu fa'ala, fa'lu. Nah, kalau dalam ilmu musik musikalitas puisi Arab itu macam-macam lagi nanti ada eh, apa tadi? Ada ini mutafailun, mutafailun, mutafailun. Nanti ada lagi mustafilun, mustafilun. Nanti tergantung eh, pola wazannya apa. Nanti kita bisa hitung tuh. Kalau kalian belajar ilmu Arab ini bisa dihitung. Ini misalkan lam itu huruf mati, alif itu dianggap huruf lam itu huruf hidup, alif itu huruf mati, terus itu seperti itu. Nanti membentuk sebuah pola. Nah, dari pola itu nanti kita bisa tahu, oh ini pola iramanya ini, oh ini puisi ini pola iramanya itu gitu. Nah, jadi ada rumusnya juga ngitung pola lagu dalam puisi Arab itu. Nah, itu wazan namanya tuh kalau dalam eh, ilmu puisi Arab. Sama halnya kita belajar sorab, ada wazan ini, sulasi, ada segala macam itu. Nah, terus eh, yang terakhir ada syair hur atau syair mansur. Syair hur ini sudah nggak terikat lagi irama dan kofiyah. Biasanya itu syair-syair yang modern, yang sudah tidak terikat lagi sama kofiyah atau irama ya. Nah, ini ada judul eh, puisi. Nih, saya kasih contoh. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini karyanya Nizar Qabbani. Judulnya itu Asyhadu Allam Ra'atan Illa Anti. Aku bersaksi bahwa tiada perempuan selain kamu. Ya, itu judul puisinya tuh. Nah, ini puisi bentuknya hur karena tidak lagi terikat sama lagu, wazan dan qaufiyah. Ya, coba lihat nih. Urutannya tidak lagi misalkan pakai shutter awal, shutter sani tadi ya, yang berderet antara bait yang ini dengan sebelahnya. Tetapi ini sudah modelnya yang ke bawah nih. Nih, lihat kofiahnya misalkan tak. Di sini nanti beda lagi nih. Ini ro dan segala macamnya. Bunyinya, bunyi akhir rimanya itu. Nah, ini yang disebut dengan apa namanya? Puisi hur tadi. Jadi dia tidak lagi terikat pola wazan apa namanya? Wazan irama dan rimanya, ya. Nah, ini namanya asyirul hur. Ini boleh nih kamu kaji nanti nih kalau mau yang mengkaji sastra puisi-puisi tentang Nizar Qabbani. Ini katanya nih. Sudah ada terjemahannya ini. Kamu cari aja. Aku bersaksi apa? Aku bersaksi tidak perempuan selain kau. Nah, gitu ya. Nanti silakan dilihat itu. Nah, ini contoh untuk syair hur. Nah, biasanya konsepnya bebas tuh, ya. Puisi-puisi yang modern-modern sekarang tuh biasanya banyak yang memakai istilah apa model puisi yang seperti ini. Jadi tidak lagi terikat dengan pola, wazan dan apa namanya irama dan rimanya ya. Oke. Nah, terus
Salah. Nah, itu kalau dilihat dari aspek bentuk ya, bentuk syair itu tadi ada multazim, ada mursal, ada yang hur gitu ya. Multazim itu masih dekat dengan pola lama, wazan dan kofiahnya, iramanya, irama dan rima. Kalau mursal itu masih terikat wazan, iramanya, tapi tidak lagi terikat dengan kofiah rimanya. Udah macam-macam dah. Nah, yang hur, syair hur itu wazannya bebas, kofiah dan taf'ilahnya juga bebas. Jadi tidak lagi terikat dengan pola-pola lama. Nanti kalian belajar tarikh adab tuh, kenapa terpengaruh seperti ini? Itu ada tuh jelas sejarah itunya. Misalkan kenapa perubahan-perubahan dari syair klasik ke syair hor gitu dan segala macam. Ini pengaruh-pengaruh ini juga nanti ya. Pengaruh sastra barat juga masuk ke sastra Arab. Nah, oke. Terus, nah ini kalau dilihat dari bentuk yang pakai pola pola rimal dan pola irama itu ya. Nah, itu paling banyak tuh. Termasuk yang hor pun masih menggunakan pola lirikal gini ya, modelnya ya. Nah, ini yang paling melimpah dalam khazanah kesusastraan Arab. Karena dari zaman jahiliyah sampai sekarang, itu pasti model puisi Arab tuh ghina'i, ya, lirikal. Contoh tema-temanya misalkan ada risa. Risa itu elegi, meratapi orang yang sudah mati, misalkan ya. Meratapi kalau dalam tema-tema jahiliyah tuh meratapi puing-puing reruntuhan tempat tinggal mereka gitu-gitu. Nah, biasanya ini tentang itu. Risa itu elegi meratapi sesuatu yang sudah nggak ada. Nah, kemudian ada lagi tema-tema pujian, misalkan pujian terhadap Tuhan atau eh, orang lain dan segala macamnya. Kalau dulu pada masa jahiliyah itu pujian terhadap sukunya, gitu-gitu ya. Nah, termasuk dalam pujian ini namanya ada ghazal. Ghazal itu biasanya lebih ke cinta. Cinta itu cintanya kalau ghazal itu lebih ke perempuan ya. Kalau dalam syair Arab itu ghazal tuh. Makanya banyak sekali syair-syair ghazal dalam syair Arab itu. Misalkan apa kalau saya dulu S1 skripsi saya tentang tasbih lah memang ungkapan penyerupaan eh, seorang penyair kepada perempuan. Nah, dalam syair-syair ghazal itu cinta itu seringkali saya pilih tokohnya namanya Al-A'sha. A'sha itu salah satu tokoh penyair Arab jahiliyah. Jadi dalam syairnya itu saya lihat banyak sekali dia menyerupakan dengan perempuan itu dengan seekor kijang. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya zobiyun, zobi. Zobi itu bisa dilihat dari matanya kijang itu. Saya gitu ya. Kijang itu matanya indah loh. Coba kamu perhatikan gitu. Kalau melihat itu. Nah, jadi dia menganalogikan atau menyamakan seorang perempuan, misalkan melihat dalam syairnya itu mata perempuan itu dilihatnya, nah itu dengan mata kijang. Karena kalau sekali dilihat, oh iya ternyata emang kijang itu matanya bagus gitu kalau dilihat gitu. Nah, itu bentuk-bentuk pujian, cinta, ghazal tuh. Banyak sekali dalam syair-syair Arab tentang apa namanya eh, tema-tema ini. Meskipun nanti ada tema-tema lain lagi ya. Ada lagi namanya temanya tema-tema hija. Hija itu satir, ejekan, hinaan gitu ya. Nah, itu yang berkembang pada masa jahiliyah. Meskipun ada yang mengkategorikan puisi Arab di era itu hanya terbagi kepada dua.
pujian dan hija. Itu kalau menurut salah seorang pemikir sastra Arab juga namanya Adonis, itu dua, pujian sama hinaan. Pujian itu Risa juga masuk ke pujian karena memuji orang yang sudah mati, memuji-muji bagaimana tempat tinggal dulu mereka. Nah, Ghazal masuk ke pujian juga, memuji lawan jenis, perempuan dan segala macamnya. Nah, gitu ya. Nah, dan yang lain-lainnya. Jadi secara garis besar, tema puisi Arab pada masa jahiliyah itu dua, madah dan hijah. Meskipun yang lain-lainnya itu turunan dari keduanya itu. Nah, ini tema-tema puisi Arab yang berkembang sampai ke sekarang lah banyak ya. Ini yang disebut dengan asy-syi'ru al-ghina'i, lyrical. Jadi puisi lirik ya, puisi lirik. Dan ini yang paling dominan dan melimpah di sastra Arab. Nah, yang kedua ada namanya epik, asy-syi'rul qisasi, syair epik. Nah, kalau tadi lyrical itu sifatnya subjektif, sekarang kalau ini lebih ke maudhu'i namanya, objektif. Biasanya cerita tentang eh, kepahlawanan kalau ini nih. Panjang, biasanya bentuk puisinya itu hingga beribu-ribu bait. Nah, dalam jenis sastra Arab ini gak banyak. Ini tradisi sastra sebelumnya, tradisi Yunani itu banyak menggunakan model syair ini, puisi epik. Makanya dibagi ke dalam tiga bagian, ada namanya epos, al-malhamah, itu cerita panjang tentang Iliad dan Odyssey kalau dalam tradisi Yunani itu. Eh, Kalau kalian sering baca tentang sejarah Yunani itu misalkan ada kuda Troya apa segala macam gitu. Nah, itu cerita tentang ini nih. Nah, terus ada lagi fabel. Fabel itu yang cerita binatang ya. Nah, cerita binatang tuh itu masuk juga maudhu'nya itu, masuk ke syair kisosi. Kalau dalam sastra Arab kan yang Kalilah Wadimnah. Kalilah Wadimnah itu pun meskipun itu juga bukan sumber dari apa sastra Arab sebenarnya. Itu dari sastra India kemudian masuk ke Arab dan makanya terkenalnya di Arab gitu. Kalau kalian baca sejarah Kalilah Wadimnah itu yang kemarin saya pernah kasih tunjukkan. Nah, itu fabel tuh ya. Nah, terus ada lagi balad. Balad itu asyabi, cerita-cerita rakyat biasanya tuh. Cerita rakyat. eh, nah, biasanya bentuknya panjang. eh, Bicara tentang itu tadi. Misalnya tentang kepahlawanan, realitas kehidupan masyarakatnya dan segala macam. Nah, itu lebih ke objektif sifatnya ya. Nah, dalam sastra Arab ini tuh kurang dikenal. Cuman yang hampir mirip dengan model puisi ini tuh adalah puisi Sa'alik namanya. Sa'alik pada masa jahiliyah, nanti saya kasih tunjukkan. Ada namanya puisi Huzail. Huzail itu salah satu kabilah Arab pada masa jahiliyah. Nah, Huzail namanya ada nama kitab judulnya Ash'a Diwanul Huzaliyin. Itu orang-orang Huzail itu biasanya cuma orang-orang Huzail itu meskipun mereka ini mereka dikenal dengan bahasa-bahasanya yang indah. Jadi kalau belajar sastra Arab tuh harus cerita gitu. Karena banyak banget cerita-ceritanya. Ya. Nah, terus ada lagi Ammar ibn Rabi'ah. Ammar ibn Rabi'ah ini seorang penyair juga pada masa jahiliyah, dikenal sebagai seorang dermawan ya, seorang dermawan. Nah, jadi dalam sastra Arab meskipun ini nggak ada, tapi yang hampir mirip dengan itu ya ini tadi ya. Nah, ini kebetulan saya mengkaji itu di tesis S2. Nah, ini tesis saya jadi buku ya, Kaum Pinggiran Soalik. Nah, apa nih ya judul judul tesis saya dulu waktu S2 itu tentang ini, puisi Arab dan protes sosial, kajian atas puisi pinggiran Soalik Faisal. Nah, setelah dilihat memang cerita tentang syair-syair Soalik itu mereka ini Soalik itu secara bahasa artinya tuh begal, perampok mereka ini. Jadi orang-orang Soalik itu dia ini perampok-perampok sebenarnya
mereka itu diusir dari sukunya, kabilahnya. Mereka diusir dari kabilahnya, macam-macam. Ada yang berbuat kriminal, misalkan bunuh, bunuh eh, orang yang sekabilah misalkan. Biasanya pada masa itu mereka itu didenda membayar diat. Diat itu sama kalau kita sekarang ya. Jadi diat itu sebagai hukum balasan setimpal. Kalau mereka tidak mampu membayar diat itu misalkan dihargai diatnya itu harus membayar 100 ekor unta misalkan karena membunuh. Nah, tapi karena dia tidak bisa membayar itu, diusir mereka dari sukunya. Makanya ada istilah namanya kalau dalam ini ya yang saya sudah kaji itu ada namanya orang-orang khula'a. Khula'a itu orang-orang yang diusir dari kabilahnya itu karena berbuat kriminal. Ya, nah ini yang masuk dalam kategori kelompok ini. Akhirnya mereka karena diusir dari sukunya jadi gembel kan? Jadi gembel, ya kerjaannya ngebegal, ngerampok dan gitu. Ini tokohnya. Nah, ada lagi namanya yang masuk dalam kategori ini namanya Agribat al-Arab. Agribatul Arab itu ini kamu kalau lihat isinya di sini. Nanti, nanti saya share boleh lah nanti ini. Agribat al-Arab itu nih orang yang nih ya orang yang punya ras hitam. Jadi dia bapaknya Arab, ibunya budak. Biasanya dari kaum orang-orang negro gitulah. Kalau pada masa itu orang-orang Habasyah tuh, orang Habsyi itu hitam. Akhirnya punya anak, anaknya itu hitam. Karena hitam, bagi orang Arab yang menganggap rasnya itu tinggi, itu mereka tuh dianggap seperti burung gagak. Warna hitam, saking hitamnya itu dianggap seperti burung gagak. Makanya akribat itu jamak dari gurab, gurbah. Gurab itu eh, gagak kan. Jadi Agribatul Arab itu gagak Arab gitu loh. Jadi karena dianggap kulitnya itu hitam. Nah, jadi orang-orang ini karena tidak dianggap nasabnya oleh sukunya, akhirnya diusir, pergi meninggalkan suku dan tadi hidup menggembel, hidup menggembel jadilah apa namanya merampok-merampok itu. Nah, inilah yang disebut dengan salik itu. Jadi mereka itu bicara nanti tentang kemiskinan mereka, kesenjangan hidupan mereka di syair-syairnya itu. Nah, ini eh, itu yang hampir mirip tadi dengan model yang epic tadi ya, cerita-cerita tentang realitas kehidupannya itu. Nah, itu syair epic. Oke, yang terakhir ada namanya syair tamsili. Syair tamsili itu biasanya lebih ke puisi dramatik untuk drama biasanya. Nah, untuk drama, tapi tidak sepanjang puisi epik. Nah, puisi Ahmad Syauqi yang berjudul Masra Cleopatra. Masra Cleopatra itu kalau nggak salah artinya kematian Cleopatra itu kalau nggak salah. Itu masuk dalam kategori ini. Ini Masra Cleopatra, Ahmad Syauqi Bek. Hmm. Ini syair, tapi untuk kepentingan drama. Ya, tuh. Ya, modelnya gini tuh. Nah, jadi ini masuk kategori tadi syair, apa namanya? Syair tamsili. Jadi dibuat memang untuk kepentingan drama. Ya. Terus ada lagi Majnun dan Laila. Antara Ibnu Shaddad, ini antara itu maksudnya antara Ibnu Shaddad seorang penyair pada masa jahiliyah, tapi puisinya dijadikan puisi-puisi drama ya. Puisi-puisi untuk drama. Kalau di era sekarang. Terus ada lagi Majnun dan Laila. Nah, Majnun dan Laila itu yang biasanya ceritanya Qais tuh. Majnun itu kan Qais namanya, nama aslinya. Qais ibn Mulawwah itu kisah cintanya sama Laila itu kemudian dijadikan syair-syair kemudian dibuat untuk kepentingan drama gitu ya. Nah, jadi ini salah satu contohnya gitu ya. Oke, seperti itu gambaran tentang syair Arab ya. Nanti kita masuk ke puisi Arab ya. Prosa Arab. Nanti saya akan share ini ke kalian. Oke, kita sampai jam berapa nih Nabila? Ini penjelasan dari saya dulu ya. Nanti minggu depan baru kita diskusi. Boleh tanya-tanya dan segala macamnya. 11.20 Ustaz. Hah? Siapa? 12.20. 12.20. 12 Oke. lewat 20.
Oke, sekarang ada pertanyaan nggak terkait ini dulu lah. Boleh pertanyaan tentang apa saja seputar sastra Arab, syair atau apa. Nah, nanti setelah kita jelaskan ini secara umum, baru kita masuk ke eh, metode atau pendekatan mengapresiasi atau me- me- mengkritik sebuah karya sastra Arab. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Atau saya banyak ngoceh aja nih jadi gini. Ustaz, mau tanya Ustaz, Oke, silakan. kalau nazom-nazom itu masuknya ke bagian sastra Arab apa Ustaz? Ke syair bagian apa Ustaz? Misalnya kayak Nah, nazom Ibnu Malik, Alfiya Ibnu Malik itu kan sering iya. kita hafalin gitu. Itu masuknya ke bagian Mhm. apa Ustaz? Jenis apa? Nah, itu sebenarnya bisa dikategorikan sebagai syair juga ya. Tapi kan beda antara syair sama nazom nanti. Syair itu tadi kan ada unsurnya tuh. Syair itu unsurnya tuh pertama tadi khayali. Tadi kan khayali itu ada unsur eh, imajinasinya di situ. Tapi kalau nazom, nazom nggak ada kan biasanya. Makanya yang berkembang itu nazom Enriti, nazom Alfiya, nazom Maksud, dan lain-lain. Itu nggak ada unsur khayalinya di situ. Unsur imajinatifnya nggak ada. Tapi kalau syair itu ada unsur imajinasinya, khayalinya di situ. Misalkan eh, kamu bagaikan rembulan dan segala macam. Nah, nanti ada lagi urutannya, ada lagi namanya qasidah. Nah, qasidah itu bagian dari syair tapi lebih panjang biasanya gitu, ya. Qasidah itu qasidah al-burdah. Nah, itu ya. Berarti itu bentuk syair tapi dia ada lebih panjang bentuknya. Nah, kalau nazam, nazam itu tadi tuh tidak ada unsur khayalinya, meskipun dia mengikuti pola puisi Arab tuh, tapi tidak dikategorikan sebagai syair itu, tetap namanya nazam tadi, ya. Nah, jadi tidak ada unsur khayalinya di situ tuh. Unsur imajinasinya nggak ada kalau di nazam itu. Tetapi kalau di syair yang membedakannya adalah kalau di syair itu ada unsur imajinatifnya, ada unsur khayalinya di situ. Nah, itu yang membedakan antara nazam sama apa namanya syair gitu ya, Fahri. Jadi bedanya gitu. Makanya nggak ada kan. Nah, coba lihat kalau Muhammadun Hubnu Maliki. Nah, itu kan apa khayalnya di situ? Nggak ada kan unsur imajinatifnya. Tapi kalau syair kan ada unsur imajinatif yang diinikannya di syair itu. Misalkan tadi bahasa syair kan biasanya bahasa yang lebih estetik, pakai pola ya, majas, pola tasbih dan segala macam-macamnya. Meskipun di nazam juga ada, tapi tadi tidak ada unsur imajinatifnya itu tidak ada. Biasanya uh, bicara apa ngomongin tentang nazam itu biasanya untuk disiplin ilmu ya. Sorob ada nazam ini, misalkan nahu ada nazam ini dan segala macam-macamnya. Nah gitu ya. Jadi bedanya antara nazam sama syair itu dilihat dari aspek imajinasinya, imajinatifnya, unsur imajinatifnya, khayalinya gitu ya. Kalau nazam nggak ada unsur imajinatif, kalau di syair itu ada unsur khayalinya tadi, imajinatifnya. Gitu. Oke, itu Fahri. Ustaz, tapi kalau nazom Hmm. itu masuk ke bukan bagian sastra bukan Ustaz ya? Bisa masuk juga karena kan dia pakai pakai bahasa-bahasa ini juga, bahasa-bahasa kiasan dan segala macam itu juga. Tapi kan tidak ada unsur khayal ini tadi. Salah satu unsur yang penting dari puisi itu tidak ada di situ. Meskipun dia ada Oh berarti uslubnya, bisa, nggak apa-apa, tetap ada unsur bahasa estetiknya ada uslubnya di situ. Tapi tadi ya, cuman tidak ada unsur khayalinya itu tadi yang nggak ada. Tapi uslub yang dipakai ada, uslub uslub bahasanya itu. Tapi makanya dalam tadi kan sebenarnya eh, memilah antara nazom, syair, qasidah dalam bahasa sastra Arab itu masih tipis sebenarnya perbedaannya. Makanya dalam sastra Arab sendiri kan yang masuk kategori genre-nya itu kan syair. Tadi al-adab, al-insya'i itu. Yang masuk sastra kreatif itu kan syair. Bahkan nazom itu sudah tidak masuk kan dalam genre itu. Cuman memang nazom itu menggunakan pola-pola uslub seperti halnya syair.
ya. Nah, tapi tadi tidak masuk dikategorikan syair karena memang tidak ada satu unsur yang penting dalam syair itu, sastra itu. Ya tadi unsur namanya eh, khayali itu. Sama halnya tadi, kamu bicara tentang sejarah sama novel sejarah. Itu dua hal yang berbeda. Sejarah bicara fakta, novel sejarah juga bicara fakta, tetapi ada unsur imajinasinya di situ. Bisa misalkan tokohnya kah yang imajinatif atau yang lain-lain. Tapi kalau sejarah kan faktual sifatnya. Nah, tapi kalau dalam novel sejarah, kadang ada unsur-unsur imajinasi yang dimasukkan di situ. Nah, itu bedanya juga. Sama halnya tadi dengan syair atau nazom tadi. Sama pakai uslub puisi, syair bentuknya, tetapi unsur khayalinya yang tidak masuk. Gitu. Makanya jarang sih orang membahas tentang eh, nazom itu dilihat dari aspek sastranya. Misalkan yang dilihat apa isi nazomnya, gitu-gitu ya. Tapi berbeda misalkan kalian mau mengkaji syair, bisa dilihat dari uslub gaya bahasanya atau apa gitu. Nah, nanti kamu bisa cek lah itu. Ada nggak tasbih di nazom itu? Atau majas gitu dalam nazom itu, ada nggak itu? Gitu. Tapi bentuknya hampir sama kan, kayak puisi gitu ya. Supaya memudahkan orang untuk menghafal sebuah disiplin ilmu kayak nahu gitu. Nah, dibuatlah nazom supaya lebih mudah hafalnya. Karena memang tradisi Arab tuh gitu. Tradisi Arab itu kan puisi. Jadi apapun dibentuk seperti itu. Bahkan sekelas Imam Syafi'i aja punya diwan, punya antologi puisi. Diwan Syafi'i, kalau kamu cari di situ. Diwan Imam Syafi'i itu. Ada. Bahkan dalam kitab-kitab fikih pun yang dirujuk itu tetap baik-baik puisi gitu. Yang saking begitunya orang Arab itu sama syair Arab. Bahkan ilmu, disiplin ilmu pun dibuatkan dengan pola puisi seperti itu. Maka muncullah nazom itu gitu. Ya, oke. Gimana Pak Fahri? Iya, terus ini Zat, satu lagi deh Zat. Hmm, Itu kan tadi nazam Zat. hmm, Tadi suaranya agak sedikit kurang jelas juga, soalnya hmm, wifi-nya lagi ini Zat, lagi bermasalah. Kalau masalah hmm, qasidah tuh Zat, qasidah hmm. itu kan apa namanya, ada yang masuk ke madah juga ya Zat ya. Ke misalnya Hmm, kayak ya. madah pujian atas Nabi kayak misal Burda Hmm, al-Busiri gitu. Nah, hmm, itu hmm. masuknya ke masuk bagian dari sastra juga atau gimana Zat? Kalau qasidah tuh. Masuk. Soalnya kan Kalau ada qasidah, ada ya ada tasbihnya juga, ada unsur iya balaghahnya juga. ada di situ. Karena kan misalkan apa kalau dalam saya boleh itu misalkan apa fil kaunain gitu-gitu dua dua alam. Nah kan banyak banyak penggambaran-penggambaran si Imam Bus. Misalkan contoh Qasidah Burda. Qasidah Burda itu Imam Busir itu menggambarkan Nabi itu dengan macam-macam ini penggambaran gitu ya. Nah, misalkan apa ya? Kalau dalam saya Burda itu ada banyak lah pokoknya. Nah, itu ada unsur imajinasinya di situ, Pak Hari. Jadi menggambarkan Nabi itu sebagai rembulan, al-badru, bulan purnama, gitu-gitu kan. Nah, itu masuk dalam syair. Tetapi dikategorikan qasidah karena dia tuh syairnya panjang. Qasidah itu salah satu yang membedakan. Itu ya karena panjang bentuknya. Ada berbait-bait gitu. Tapi kalau syair secara umum itu bisa cuma berapa bait itu dikategorikan syair. Gitu ya. Nah, tapi karena ini sudah banyak panjang bait-baitnya, maka dia dikategorikan sebagai qasidah gitu. Nah, meskipun ada beberapa kriteria lain selain bentuk panjangnya itu. Tapi kalau kalau dikategorikan bagian dari syair enggak? Dia bagian dari syair. Karena tadi ada unsur khayalnya itu. Ada unsur imajinatifnya di situ. Nah, menggambarkan Nabi dengan Al-Badru, bulan purnama. Tapi kan kalau di Nazom itu kan nggak ada yang kayak gitu bentuknya. Nah, tapi kalau di sini kan di Qasidah tuh kan ada tuh. Nabi itu Al-Bad apa Badru Alaina kalau di mana itu banyak apa di Qasidah apa yang macam-macam lah. Kan ada itunya. Jadi ada unsur khayalinya di situ, unsur imajinasi yang digambarkan seorang penyair itu. Nah, meskipun eh, bentuknya itu yang membedakan dengan syair secara umum karena bentuknya panjang. Makanya qasidah itu dikategorikan sebagai syair karena dilihat dari jumlahnya itu panjang itu ya.
Itu yang secara umumnya. Meskipun mungkin ada kategori-kategori lain yang kenapa itu dinamakan kasidah. Uh, Bentar, coba saya ini dulu. Misalkan kasidah Al-Busiri ya. Hmm. Tuh, Al-qasidatu hiya syaklun adabiyun syi'riyun. Jadi bentuk syair, sastra, bentuk syair genrenya yatakawwanu min majmu'ati abiyatin mauzunah yang terdiri dari majmu'ah, sekumpulan bait-bait gitu. Nah, jadi qasidah itu bentuknya seperti itu. Wa mukaffa dan abiyatin mauzunah yang bait-bait yang berwazan dan berqafiyah 7 atau lebih itu sudah bisa dikategorikan sab'ah fa aksar, 7 atau lebih. Itu sudah bisa dikategorikan sebagai ta'bir an masya'in afkar. Nah, jadi berbeda yang bisa mengungkapkan perasaan dan gagasan, ide, atau talif dua bainal madhi ar-rasa wal ghazal. Tema-temanya juga beragam, ada madah, ada tadi ratapan, ada cinta juga. Nah, jadi gitu ya. Jadi qasidah, jadi kalau dianggap qasidah itu kalau dia bisa 7 atau lebih itu udah bisa dianggap sebagai qasidah katanya gitu. Tergantung jumlah bait yang dihitungnya. Cuman kalau syair itu secara umum itu namanya syair. Tapi nanti ada lagi macam-macamnya. Nah, qasidah itu tadi gitu bentuknya itu lebih dari 7 itu sudah bisa dikategorikan sebagai qasidah. Gitu ya. Nanti kamu cari itunya di situ. Di apa? Di uh, ini di Google nanti banyak tuh ininya. Oh, Pak, ada lagi? Nah, nanti kita baru masuk ke yang prosa ya. Nah, prosa itu baru nanti kita masuk ke mana namanya, novel, cerpen, dan lain-lain itu. Nah, itu beragam-beragam lagi tuh isi-isiannya itu. Nah, kalau kita lihat dari aspek ininya nanti, nah, kalau syair kan, ya itu bahasa puisi lah. Itu berbeda nanti dengan bahasa novel dan cerpen gitu ya. Nanti kita lihat cerpen-cerpen Arab dan beberapa novel Arab gitu ya. Bisa coba cobain kamu itu. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan ini ada ini bagus nih. Tapi ini novel lama sebenarnya. Cuman apa bisa lah kalau mau diteliti pun masih bisa. Kalau ada yang minat ke ini judulnya ini, Azra Jakarta. Kalau diartikan tuh gadis Jakarta. Kalau di udah ada terjemahannya, tapi mungkin mungkin versi terbitan lama kali ya. Eh, ini karya Najib Al-Kilani, seorang novelis Mesir. Ini keren juga nih. Najib Kilani ini dia bikin novel ini tapi belum pernah sampai ke Indonesia. Jadi dia melihat dari surat kabar, berita dan segala macamnya itu. Ini cerita tentang inilah seorang mahasiswa nih. Ini tokoh-tokohnya. Nanti kita lihat ya kalau mau kajian itu. Misalnya Zain itu pemimpin partai. Ini istrinya Fatimah, seorang mahasiswi Fatah Jamaiyah gitu ya. Nah, tentang sibuk jamaah yang punya organisasi gitu gitu lah. Nah, ini Masyumi, nah, ini kan Masyumi nah, dan lain-lain. Nah, jadi ini si Kailani itu bacanya dia nggak pernah sampai ke Indonesia risetnya, tapi dia lewat koran-koran berita dan segala macam itu pada masa itu, kemudian terbitlah novel ini. Makanya di apa di judulnya itu Azra Jakarta. Kan jarang-jarang novel Arab ada Jakarta ini judulnya nih, nggak pernah mana itu. Ada lagi nanti eh, seorang dram apa seorang sastrawan besar keturunan Yaman sih sebenarnya. Dia lahir di Surabaya tapi besar di Mesir. Nanti jadi seorang sastrawan juga terkenal. Eh, Bahkan apa karya-karyanya juga udah banyak di udah banyak lah pokoknya. Nanti saya akan jelaskan itu eh, di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, seperti itu. Ada lagi nggak nih? Jam berapa udah, Nabila?
12 tiga 17 menit ya lagi Nabila ya. Ustadz. 3 Oke, menit. 3 menit 3 menit lagi ya. Nanti saya nggak punya grup bareng kalian ya. Nanti saya share ininya di buat aja ya Nabila ya. Ke kelas ini nanti kalau ada share-share apa ini nanti saya share di grup gitu ya, di Iya Ustadz. grupnya. Itu tolong dibuatin ya. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup ya. Berarti kita nanti ketemu lagi di harusnya minggu depan tuh sudah minggu ini tuh terakhir sebenarnya. Minggu depan mungkin masih masuk, tapi kayaknya kita minggu depan nggak usah masuk dulu lah. Itu kita masuknya tuh habis lebaran aja lagi ya. Kemungkinan kita masuk habis lebaran lagi aja. Masa 10 terakhir mau masih masuk juga? Kan mau lebaran. Ya enggak? Ya udah, berarti kita fokus ke lebaran dulu. Nanti baru kita habis lebaran baru ngobrol-ngobrol lagi tentang sastra Arab gitu ya. Supaya nanti eh, nggak keganggu persiapan lebarannya. Ya nggak Fahri ya? Supaya nanti inilah yang pulang kampung